Ula Romeni tidak jadi menjadi bagian skuad Garuda. Mauro Zijelstra dan Jairo Riedewald segera. Gawat, dua pemain timnas Indonesia cedera menjelang lawan Bahrain. Pelatih Belanda mengklaim gelandang keturunan Indonesia ini tidak dapat dilepas dan harus bermain untuk tim oranye. Simak video selengkapnya sebagai berikut. Klik tombol subscribe-nya agar tidak ketinggalan video terupdate sepak bola selengkapnya. Ula Romeni tidak jadi menjadi bagian skuad Garuda. Mauro Zijelstra dan Jairo Riedewald segera. Ula Romeni tidak jadi menjadi bagian skuad Garuda. Mauro Zijelstra dan Jairo Riedewald segera proses. Mauro Zijelstra dan Jairo Riedewald segera masuk skuad Garuda. Menurut Mauro Zijelstra dan Jairo Riedewald dari Instagram Mauro Zijelstra dan Jairo Riedewald dari radarindramayu.id, Ula Romeni telah menjadi perhatian publik sepak bola Indonesia karena dia dianggap sebagai pemain potensial untuk memperkuat lini serang timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengikuti akun Instagram pemain kelahiran Belanda ini, yang saat ini bermain untuk FC Utrecht di Eredivisie, yang mulai mencuri perhatian. Dengan tindakan ini, banyak spekulasi berkembang bahwa PSSI tengah sedang berusaha untuk naturalisasi Romeni agar dia dapat bermain untuk Garuda. Romeni adalah penyerang berusia 24 tahun yang dapat mencetak gol di klub. Dia menjadi target utama PSSI untuk memperkuat lini depan timnas Indonesia karena konsistensinya dan ketajamannya di gawang lawan. Setelah berbicara dengan Erick Thohir beberapa bulan sebelumnya, Romeni bahkan sempat menunjukkan minat untuk mendukung Merah Putih. Kemampuan mencetak golnya yang luar biasa membuat Romeni dianggap dapat mengubah serangan dan menjadi pilihan penting bagi pelatih Indonesia, terutama dalam menghadapi turnamen besar mendatang. Namun, harapan publik tampaknya telah disimpan setelah Romeni mengunggah sesuatu yang cukup mengejutkan di akun Instagram pribadinya baru-baru ini. Romeni membagikan sebuah pesan yang syarat dengan makna dalam sebuah postingan, yang banyak dianggap sebagai tanda bahwa proses naturalisasinya tidak berjalan sesuai harapan. Meskipun tidak ada pernyataan resmi, judul unggahannya, "Yakinlah dengan hasil terbaik bahkan jika Anda belum melihatnya dalam sebuah perjalanan," memberi harapan kepada para pendukungnya meskipun keadaan tidak pasti. Biarkan bunga-bunga mengingatkan kita semua mengapa hujan begitu diperlukan. Kata pengumuman yang sangat filosofis. Gawat, dua pemain timnas Indonesia cedera menjelang lawan Bahrain. Ada siapa aja? Gawat, dua pemain timnas Indonesia cedera sebelum pertandingan melawan Bahrain. Siapa yang ada? Radarindramayu ID. Apakah Witan Sulaiman termasuk di antara dua pemain timnas Indonesia yang mengalami cedera sebelum melawan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026? Timnas Indonesia sedang mempersiapkan diri untuk melanjutkan perjuangannya di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia 2026. Skuad Garuda akan menghadapi Bahrain di Stadion Nasional Bahrain di Rifah pada 10 Oktober 2024 pada hari ketiga pertandingan Grup F. Pasukan Shin Tae-yong mengejar kemenangan untuk mempertahankan harapan mereka untuk lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Namun, berita buruk mengganggu persiapan ini. Sebelum laga penting tersebut, beberapa pemain penting mengalami cedera. Siapa mereka? Ulasan berikut membahas dua pemain penting timnas Indonesia yang mengalami cedera. Sandy Walsh, salah satu pemain penting di wingback kanan timnas Indonesia, Sandy Walsh, mengalami cedera setelah pertandingan melawan Australia pada 10 September 2024. Sandy membagikan hasil MRI melalui media sosial sebelum berita tentang cederanya muncul. Sandy menyatakan bahwa meskipun cedera tersebut tidak dianggap terlalu parah,
itu juga bukan cedera ringan, sehingga membutuhkan waktu pemulihan yang tepat. Sandy Walsh memainkan peran penting untuk timnas Indonesia, terutama setelah tampil luar biasa dalam 2 pertandingan awal di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Witan Sulaiman. Selain Sandy Walsh, kabar cedera juga datang dari pemain sayap kanan utama Shin Tae-yong, Witan Sulaiman. Selain Sandy Walsh, Witan Sulaiman, pemain sayap kanan utama Shin Tae-yong, juga dikabarkan mengalami cedera. Menurut Sumarji, pertimbangan teknis, Witan mengalami cedera saat memperkuat Persija Jakarta dalam pertandingan Liga 1 melawan Persib Bandung di Stadion Sijalak Harupat, Bandung, pada 23 September 2024. Selama pertandingan, Witan mengalami benturan dengan Rahmat Irianto, pemain Persib, dan dia langsung terlihat sakit sambil memegang kakinya. Timnas Indonesia khawatir karena Witan akhirnya ditanduk keluar dari lapangan. Karena itu, Witan telah menjadi pemain penting di sayap kanan tim. Pelatih Belanda mengklaim gelandang keturunan Indonesia ini tidak dapat dilepas dan harus bermain untuk tim oranye. Siapa dia? Selama kampanye PSSI untuk memulangkan pemain keturunan untuk dinaturalisasi, seorang gelandang berdarah Indonesia tengah menjadi topik pembicaraan di Belanda. Bahkan pelatih timnas Belanda Ronald Koeman secara khusus meminta Federasi Sepak Bola Belanda, KNVB, untuk mengambil alih posisinya. Skuad asuhan Shin Tae-yong berhasil menahan imbang Arab Saudi dan Australia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, menunjukkan bahwa kedatangan pemain berkualitas tinggi di timnas Indonesia telah membawa keberuntungan. Hasilnya menempatkan timnas Indonesia di peringkat 4 GRPC dan naik ke peringkat 129 FIFA. Sementara timnas Belanda juga menang dalam 2 pertandingan kualifikasi Piala Dunia. Pada bulan September ini, gelandang asal Indonesia Tijani Reijnders menjadi sorotan media Belanda setelah mencetak 2 gol di 2 pertandingan tersebut, 45G2S dan 2S. Sebelum itu, pelatih Belanda Ronald Koeman sudah memuji cara gelandang keturunan Indonesia ini bermain dan memastikan bahwa posisinya di skuad timnas akan aman. My life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, today's gonna be